Demi mempertahankan uang kuliah jutaan rupiah, seorang mahasiswi di Cianjur nekat melawan begal. Namun naas uang kuliah lenyap dan korban pun terluka usai dianiaya dan diikat pelaku di pinggir jalan. Mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur bernama Siva Salwa Alawiyah masih terbaring lemas karena dibegal di kawasan perkebunan di Jalan Desa Mangunkerta, Kecamatan Gugenang, Cianjur, Selasa sore. Korban masih mengalami trauma berat akibat dianiaya pelaku. Korban menderita luka pada bagian perut dan kepala. Selain dianiaya, korban juga sempat diikat pelaku sebelum merampas uang kuliah korban. Berapa orang tadi? Satu orang. Satu orang. Iya. Dia bawa senjata tajam. Bawa pisau aja. Pisau di kantong belakang. Itu uang rencana buat apa? buat bayar kuliah. Iya. Itu kejadian di situ memang sering. Iya, emang sering. Ya, sering. Udah berapa kali dihipnotis lah, kalau enggak di begal motor. Gitu. Dari dulu emang kayak gitu. Teteh waktu habis dari mana dan mau kemana? Itu saya habis pulang ngampus. Ya, pulang ngampus sekitar jam 4. TKP soal 5 ya. Yang dirasa sekarang luka-lukanya apa aja? Lebam di perut, di belakang, punggung, terus di pundak juga yang ini. Peristiwa terjadi saat pulang kuliah sekitar pukul 5 sore. Saat itu korban membawa uang SPP lebih dari 5 juta rupiah. Korban tidak menaruh curiga saat melintasi lokasi karena menjadi jalan yang dilintasinya setiap hari. Namun setiba di pertigaan Burengkang, tiba-tiba seorang pengendara motor memepetnya dan menendangnya dari arah belakang lalu dipaksa untuk berhenti. Pelaku kemudian memaksa korban menyerahkan tas berisi uang dan mengancam akan menelanjangi korban. Namun korban melawan sehingga terjadi tarik-menarik tas. Pelaku menghantam korban dengan helm dan menendang perut korban hingga korban lemas. Pelaku kemudian kabur membawa uang korban setelah pengendara lain melintas. Pelaku memepet korban dan bilang ke pinggir dulu sambil nada tinggi. Nah, ketika itu si korban turun dari kendaraannya dan langsung dirampas tasnya yang berisi uang sekira 7 juta rupiah. Nah, pada saat itu korban mempertahankan tasnya dan saling tarik-menarik sehingga uang yang ada dalam tasnya keluar dan terambil oleh si pelaku sekitar 5.600.000. Warga menemukan korban dalam kondisi kaki terikat dan mulut disumpal, sehingga kemudian membawa korban ke puskesmas. Polisi dari sektor Cugenang masih memburu pelaku. Rendra Gosali melaporkan dari Cianjur. Mantan suami yang membakar mobil dan rumah mantan istrinya di Majalengka akhirnya menyerahkan diri kepada polisi pada Kamis dini hari. Pelaku berdalih nekat berbuat jahat terhadap istrinya lantaran sakit hati mendapat ancaman. Akhirnya, mantan suami yang berbuat jahat terhadap mantan istrinya di Kecamatan Raja Galuh, Majalengka menyerahkan diri. Pria bernama Ikin Sadikin dijemput polisi dari Kepolisian Resor Majalengka di rumahnya di Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kamis dini hari. Ia menyerahkan diri atas saran orang tua didampingi pihak desa. Sebelumnya pada Senin dini hari, pelaku membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Ia kemudian pulang ke kampung halamannya. Sebelum menyerahkan diri, tersangka komunikasi meminta petunjuk sama orang tuanya apa yang harus dilakukan. Nah, yaudah lebih baik menyerahkan diri saja. Untuk motif sendiri kemarin udah diketahui belum? Motif masih kita lakukan pengembangan ya. Motif masih kita tanyakan. Kemudian kita juga masih di lapangan mencari barang bukti yang lain. Pelaku berdalih nekat membakar rumah dan mobil mantan istrinya lantaran sakit hati mendapat ancaman dari sang mantan. Kalian cemburu Pak. Kamu punya pacar lagi atau gimana? Ya bukan punya pacar, cuma memanasin doang. Malas-malasin doang. Status kamu gimana, udah cerai apa? Udah cerai. Nikahnya nikah apa? Nikah siri. Nikah siri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pemeriksaan lebih lanjut, pelaku mendekam di sel Mapores Majalengka. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka.
Harga berbagai kebutuhan pokok seperti bumbu dapur dan sayuran di Subang meroket. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi sayuran seperti kubis, daun bawang, serta bawang bombay. Cuaca yang kurang baik diduga menjadi penyebab mahalnya harga kebutuhan pokok. Harga bumbu dapur dan kebutuhan pokok di Pasar Impres Pamanukan Subang mahal. Harga bawang merah dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Sedang untuk cabai merah besar dan keriting dijual seharga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai turun. Selain harga bawang dan cabai, harga komoditi sayuran juga ikut naik. Harga tomat misalnya, tomat yang semula dijual Rp10.000 per kilogram, kini harganya Rp22.000 per kilogram, naik 100% lebih. Harga kubis atau kol naik dari semula seharga Rp8.000 per kilogram, kini harganya Rp15.000 per kilogram. Tak ketinggalan daun bawang. Daun bawang kini dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga kebutuhan pokok membuat omset pedagang turun. Kol itu ada kenaikan dari 8.000 ke 15.000 per kilo. Kenaikannya karena apa, Bang? Ya mungkin karena susah Pak, susah barangnya atau gagal panen mungkin. Mahalnya harga kebutuhan bahan pokok juga dikeluhkan oleh pembeli. Sekitar 15-an. Kemarin-kemarin berapa harganya? Ya, nggak jauh dari 8 atau mahalnya 9. Sekarang ya 15. Naik ya? Ya, naik ya bingung. Karena naiknya hampir separuh sih. Jadi bingung ngebaginya. Pedagang maupun pembeli berharap harga kebutuhan pokok bisa segera stabil. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Sementara di Subang, harga beras berangsur turun. Kondisi ini disebabkan karena pasokan beras melimpah. Harga beras turun berkisar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Harga beras di semua toko dan pasar di Pantura Pamanukan, Subang berangsur turun. Beras medium rata-rata turun Rp1.500 per kilogram. Dari biasanya 12 sampai 13.000 kini menjadi 10.400 sampai 11.000 per kilogram. Demikian pun beras premium turun Rp2.000 per kilogram. Kondisi ini tentu menjadi kabar gembira bagi warga dan pedagang makanan. Sekarang musim dingin harga agak turun. Jadi sedikit lega ibu-ibu ya? Lumayan lah. Turun. Udah turun Rp95. Gimana perasaan pedagang kalau ada penurunan harga? Ya enak lah, nggak mahal lagi gitu. Pasokan beras yang melimpah dari sentra penghasil beras menjadi pemicu harga beras turun. Sekarang sudah mulai dari Rp10.400 sampai dengan Rp11.000. Untuk beras yang pra ketan juga berapa? Untuk beras pera mengalami penurunan dari harga Rp15.000, sekarang sudah Rp12.000. Untuk ketan tadinya Rp21.000 per kilo, sekarang Rp16.000 per kilo. Meski demikian, menurut pedagang, kondisi ini bakal tidak berlangsung lama karena perubahan cuaca yang tidak menentu. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kasus demam berdarah di Jawa Barat terus meningkat. Sejak Januari hingga Mei, jumlah yang meninggal mencapai 193 orang. Kini Dinas Kesehatan Jawa Barat berikan status siaga untuk penanganan DBD. Sejak Januari hingga Mei 2024, Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat sebanyak lebih dari 23.000 kasus demam berdarah di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 193 orang diantaranya meninggal dunia. Ada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan penyebaran kasus DBD paling tinggi. Di antaranya Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat. Sedang kasus kematian paling banyak berada di Kabupaten Bandung. Kasus DBD tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023. Untuk kasus terbanyak ya, untuk kasus yang terbanyaknya di Kota Bandung, angkanya sekitar 3.468 kasus. Kemudian Kota Bogor sekitar 1.942 kasus. Kemudian Kabupaten Bandung Barat 1.731 kasus. Untuk kasus kematian yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung 29 kasus, kemudian Kota Bekasi 19 kasus dan Kabupaten Subang tercatat 19 kasus.
Dinas Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran waspada terhadap DBD ke seluruh kabupaten dan kota untuk mencegah lonjakan kasus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bayi berukuran jumbo dengan bobot 5,2 kg lahir dalam kondisi sehat di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kini bayi masih dirawat di sebuah rumah sakit karena proses kelahirannya berlangsung sesar. Tim medis RSUD Cililin ikut berbahagia dengan kehadiran bayi laki-laki Rabu pagi. Bayi tergolong langka karena memiliki berat yang berbeda dari bayi pada umumnya dan tergolong besar yakni 5,2 kg dengan panjang 52 cm. Bayi lahir melalui proses sesar dari seorang ibu asal Sindangkerta, Bandung Barat. Bayi laki-laki ini merupakan anak keempat dari pasangan Habibatur Rohman dan Hasanuddin. Pihak keluarga tidak menduga bayi memiliki bobot besar karena tidak terlihat saat proses kehamilan sang ibu. Kondisinya? Alhamdulillah. Ibu perasaannya gimana dari keluarga? Ini teh anak yang keberapa Bu? Dari yang lahir teh yang keberapa? Dari pasangan Pak Sutri ini teh yang ke-1 Bu, yang kedua? Keempat ya Bu. Oh, anak keempat. Kalau yang sebelum dengan taksiran memang bayi besar. Kemudian ada gawat janin juga dengan BJJ yang memang cukup tinggi di atas normal. Sehingga keputusannya adalah untuk dilakukan SC, operasi. Akhirnya bayi dioperasi. Pihak RS akan terus melakukan observasi kadar gula darah bayi. Bayi dengan bobot tidak umum ini kerap dipicu dari kondisi ibu yang mengidap penyakit diabetes mellitus. Namun demikian, kondisi bayi dan ibu saat ini tergolong sehat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, Hefrin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.